Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan. Ini adalah kesaksian mimpi tentang ada di dalam lindungan Tuhan. Semoga kesaksian ini memberkati kita semua. Sebelum saya membacakan mimpi saya ini, saya informasikan bahwa mimpi saya ini sudah dari bulan lalu, tapi baru hari ini saya upload di YouTube. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Shalom Elohim bagan roh Bapa Yahweh yang kami kasih dan cintai. Mohon maaf mengganggu kesibukannya bagan roh Bapa Yahweh. Saya mau menceritakan tentang mimpi saya pada hari ini subuh. Tadi sekitar jam 4.00. Karena saya terbangun jam 04.10. Saya bermimpi saya dan anak saya sedang di dalam kamar sekitar jam 6 sore. Setelah saya selesai menutup telepon, saya juga nggak tahu siapa yang menelpon dan apa yang dibicarakan. Tiba-tiba di jendela kamar ada yang mengetuk jendela, tapi saya diam lalu melihat keluar. Saya melihat bayangan seorang pemuda dan itu sekali lagi mengetuk jendela. Saya terus berdiam diri karena merasa aneh, takut dan curiga. Kenapa harus mengetuk di jendela kamar? Lalu orang itu pergi. Tapi saya merasa bahwa orang itu mendengar saat saya berbicara di telepon. Saya dan anak saya agak takut, jangan-jangan orang itu punya niat jahat. Akhirnya kami tidur bersembunyi di samping tempat tidur di depan pintu kamar, karena itu tempat yang agak tersembunyi dari jendela. Saya melihat anak saya, dia tidur tidak berpakaian. Jadi saya menutup tubuhnya dengan selimut. Tiba-tiba lampu menyala sendiri dan saya bangun untuk matikan lampu agar kami tidak kelihatan. Tapi nggak bisa dikasih mati. Saya makin heran lagi, kok bisa seperti itu? Lampu nyala sendiri dan nggak bisa dikasih mati. Dan perasaan di hati saya bahwa yang melakukan itu adalah pemuda yang mengetuk jendela tadi. Lalu saya dan anak saya berpikir mau pindah ke kamar tengah untuk bersembunyi. Tapi takut lagi keluar. Tiba-tiba terdengar pintu kamar kami terbuka dengan sendirinya dan semua pintu rumah lainnya terbuka. Tapi model rumah sudah berubah, sepertinya bukan lagi rumah yang kami tinggal. Tiba-tiba tangan pemuda tersebut menyentuh saya. Saya merasa bahwa pemuda tersebut menyuruh saya bangun dan keluar untuk melakukan tugas saya. Lalu saya bangun dan berjalan keluar tanpa memikirkan lagi anak saya. Anak saya ternyata benar-benar semua pintu sudah terbuka, tapi lampu yang menyala hanya di kamar saya. Saya terus berjalan keluar dan saya melihat beberapa orang laki-laki setengah baya sedang makan dan mereka menawari saya makan, tapi saya tidak mau makan. Semuanya tanpa bersuara. Saya terus melihat-lihat pemuda tadi apakah ada di situ, tapi saya tidak melihatnya. Lalu saya terbangun, tapi ternyata bangunnya hanya dalam mimpi, karena saat saya bangun beneran itu bertepatan dengan jam renungan pagi jam 04.10. Demikian mimpi saya. Mohon bagian roh Bapa Yahweh yang kami kasih dan cintai dapat mengartikan mimpi saya ini. Terima kasih banyak. Segala pujian hormat kemuliaan bagimu ya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. Mohon diberkati hamba-Mu yang berdosa ini, hina buta tulit dan telanjang ini. Haleluya, praise the Lord. Dan inilah arti mimpi saya yang sudah diartikan oleh roh Bapa Yahweh yang berdiam di Kesing.
bagan Eman Lahagu. Shalom Elohim juga Bujan, mohon maaf baru respon, dan juga saya tidak merasa terganggu. Sebab kita ini semua sama di hadapan Tuhan, manusia debu tanah yang hina, dan biarlah segala pujian syukur hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ini adalah sebuah teladan kerendahan hati yang luar biasa yang dicontohkan bagi kita manusia tanah ini. Bujan bersama anaknya ada di dalam kamar, artinya ibu berdua ada di dalam lindungan Tuhan. Bujan bertelepon artinya doa pujian penyembahan yang selalu dinaikkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun ibu terkadang meragukannya. Jendela kamar diketuk dan melihat bayangan seorang pemuda, dan Bujan diam, takut dan curiga. Artinya, sekalipun ibu selalu diteguhkan mendengarkan kebenaran firman dari Tuhan Yesus Kristus, namun ibu masih ada keraguan-keraguan dalam hati. Akhirnya ibu berdua takut dan memilih bersembunyi. Artinya ada seseorang yang membuat iman ibu tidak bertumbuh atau redup. Sekalipun ibu merasa itu suatu kebaikan di mata Tuhan, namun di balik itu juga ibu lagi merasa bersalah. Tidak berpakaian artinya telanjang di hadapan Tuhan, hanya karena doa iman atau iman ibu yang bisa membuat Ananda bisa kuat. Lampu tiba-tiba menyala dan tidak bisa dimatikan, artinya di dalam diri ibu sudah berdiam Roh Kudus dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi kenapa ibu berusaha mematikan terang itu? Akulah terang dunia. Kenapa ibu selalu menyalahkan diri sendiri, padahal Tuhan Yesus sudah ada bersama denganmu? Terdengar jendela dan kamar terbuka, artinya saatnya tiba, bukalah hati, pikiran, dan seluruh kehidupan ibu di hadapan Tuhan. Jangan matikan terang itu. Jangan biarkan roh ibu terintimidasi terus. Rumah tiba-tiba berubah dan disentuh, disuruh bangun lalu keluar. Artinya disuruh ibu untuk mulai mengubah semangat hidup. Bangun dan keluar dari rasa bersalah tersebut. Tuhan selalu menyertaimu. Ada pemuda yang sedang makan ditawarkan ibu, artinya itulah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus yang lampunya selalu nyala dan tidak selalu menyalahkan diri sendiri. Mereka bahagia, sukacita, makan dan minum bersama dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Jadi seluruh arti dari mimpi saya ini, brother and sister, ini benar-benar nyata dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Semuanya ini adalah ya dan amin. Dan pada saat saya membaca arti mimpi saya ini, karena semua adalah benar ya dan amin, saat itu saya langsung tersungkur menangis di hadapan Tuhan. Sungguh ketika saya mendengar pertama tentang Roh Bapa Yahweh, saya itu masih meragukannya apakah benar atau tidak. Tapi setelah saya berkomunikasi dan dari mimpi saya ini saya diingatkan oleh Tuhan dan benar-benar dijelaskan, dan itu memang semua yang terjadi dengan saya ya dan amin. Semua arti mimpi ini benar saya alami. Jadi pada saat itulah saya sungguh-sungguh meyakinkan saya, membuat saya benar-benar percaya bahwa Roh Bapa Yahweh, yaitu Bapa Yahweh sendiri yang memakai tubuh casing dari bagan Eman Lahagu ini benar-benar
benar-benar benar. Itu benar, saya yakin dan percaya. Semoga yang bucan-bucan dan bagan-bagan di luar sana, brothers and sister di luar sana, yang mungkin sudah mendengarkan kesaksian tentang Roh Bapa Yahweh, yang sudah ada di dalam wadah kissing Pak Eman Lahagu yang paling rendah hati, saya menghimbau kalian semua supaya bisa mempercayainya. Bergumullah, bertanyalah kepada Tuhan, maka kalian pun akan mendapat jawabannya seperti saya. Demikian kesaksian mimpi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya.